Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarmina, nomor induk mahasiswa 219031495337. Bidang studi IPA. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 di LPTK Universitas Negeri Makassar. Pada hari ini, Senin 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan proses pembelajaran IPA materi kelistrikan pada sel saraf di SMP Negeri 1 Kempas. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Baik Bu, Ibu apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Sekarang Ibu akan memperhatikan pakaian Ananda semuanya, apakah sudah masuk ke dalam, yang perempuan, yang laki-laki, apakah sudah menggunakan ikat pinggang. Nah, kemudian Ibu perhatikan sampah yang ada di bawah kursi Ananda, kalau ada silakan dibuang ya. Iya Bu. Maskernya juga diperhatikan sudah menggunakan masker semua. Ya, masih ada yang belum pakai masker nampaknya. Memang lupa ya tadi bawa masker. Iya, lupa. Oke, ini persiapkan masker. Silakan maju. Nah, sebelumnya kita mulai pembelajaran kita hari ini. Silakan Ananda Selastri selaku ketua kelas memimpin teman. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita terlebih dahulu berdoa. Silakan, terima kasih kepada ketua kelas. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Tidak ada Bu. Hadir semua ya? Ya. Untuk membuktikan bahwa Anda semuanya hadir, silakan buka handphonenya. Kemudian buka link yang barusan Ibu kirim di grup WhatsApp. Ya, yang bawah presensi pembelajaran IPA. Sudah ya? Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, coba deh berdiri biar semangat. Aku mau ajak Anda semuanya melakukan tekuk PPK. Sudah tahu tekuk PPK? Tahu. Coba ya, buat tekuk PPK hari ini. 3, 2, 1. Tekuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, Gotong royong, integritas. Ya, silakan duduk kembali. Jadi, apa pesan yang tersurat dari tekuk PPK tadi? Bahwa kita selalu peserta didik harus menanamkan pendidikan karakter tersebut di dalam diri kita. Ada 5 tadi ya, apa saja? religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Jadi diharapkan
diharapkan karakter-karakter itu bisa dimiliki oleh peserta didik, terutama Ananda yang Ibu ajar pada hari ini. Sekarang perhatikan nih. Gambar apa yang Ananda amati pada slide di depan ini? Ya, Ananda Rara? Handphone yang sedang dipegang, yang sebelah kiri tidak menggunakan sarung tangan, yang sebelah kanan menggunakan sarung tangan. Iya, Ibu rasa semua juga bisa ya mengamati ini ya? Ya. Nah, sebelah kanannya pakai sarung tangan tuh megang handphone, sebelah kirinya tanpa sarung tangan. Kira-kira apa ya yang terjadi? Ibu, Ya, layar handphone satunya itu kan pakai sarung tangan. Itu Ya. jadi membuat handphonenya tidak bisa bergerak. Tapi kalau tidak pakai sarung tangan, layar handphonenya jadi bisa bergerak. bagus jawabannya ya. Yang pakai sarung tangan tidak bisa kita gerakkan layar handphone. Yang tidak pakai sarung tangan bisa. Itu benar nggak dirasakan oleh Anda semuanya? Ya, Ya, Anda punya handphone nih, memang sudah mengalami itu berarti ya. Ya. Sekarang pertanyaan Ibu lagi. Itu kenapa bisa kalau tanpa sarung tangan bisa menggerakkan layar handphone? Ibu, Ya, karena ada listrik. iya, Ananda listrik karena adanya gejala atau listrik. Berarti Ananda listrik sudah membaca materi kita pada hari ini. Jadi Ananda tahu dong apa materi kita pada hari ini apa itu? Ibu, kelistrikan dalam tubuh. Iya, kelistrikan dalam tubuh. Tepuk tangan dulu untuk Ananda listrik. Karena Ananda listrik sudah membaca materi hari ini, itu sangat senang sekali. Materi kita ini ya, yang disebutkan tadi, listrik statis, tetap ya babnya, kemudian subbabnya kelistrikan pada sel saraf atau pada tubuh kita. Nah, apa sih manfaat mempelajari materi kelistrikan pada sel saraf? Yang pertama, kita jadi mengetahui bahwa di dalam tubuh kita ini ada listrik. Kemudian, listrik dalam tubuh kita ini memiliki manfaat dalam kehidupan. Apa saja? Kita bisa merasakan dan memberi respon setiap rangsangan yang datang, baik dari kulit, sentuhan, cubitan, kemudian gesekan, kalau dari hidung penciuman, kalau dari telinga pendengaran, kalau dari mata itu bisa cahaya yang masuk, melihat, itu semua rangsangan ya. Nah, kalau tidak ada gejala kelistrikan atau listrik dalam tubuh kita tidak akan pernah merasakan itu semuanya. Nah, yang kedua manfaatnya, listrik dalam tubuh kita itu digunakan dalam bidang teknologi. Nah, apa itu? Yaitu touchscreen atau layar sentuh. Jadi sangat penting pembelajaran kita pada hari ini. Kompetensi dasar yang akan kita lakukan atau kita pelajari hari ini adalah menjelaskan konsep listrik statis dan gejalanya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kelistrikan pada sistem saraf dan hewan yang mengandung listrik. Kemudian menyajikan hasil pengamatan tentang gejala listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajarannya banyak, ini ada 7. Coba Ibu minta Ananda Sinta baca tujuan pembelajaran yang pertama. Apa? Melalui literasi bahan ajar, peserta didik dapat mengidentifikasikan bagaimana sel saraf manusia datang dari ini. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita yang pertama ini berhubungan dengan materi biologi. Sekarang baca nih yang kedua. Silakan Ananda Kesha baca tujuan pelajaran yang kedua. Melalui literasi bahan ajar, peserta didik dapat menyebutkan zat kimia yang berperan mengantarkan rangsangan listrik dengan benar. Iya, jadi tujuan pembelajaran kita yang kedua ini di bidang apa? Kita kaji bidang kimia. Nah, yang ketiga lagi, coba baca Ananda Maisara, baca tujuan pembelajaran yang ketiga. Melalui literasi bahan ajar, peserta didik dapat menjelaskan proses kelistrikan atau impuls listrik pada saraf manusia dengan teliti. Nah, yang ketiga ini adalah mengkaji dalam bidang fisikanya. Jadi tiga-tiganya kita coba hari ini kombinasikan. Sekarang yang terakhir itu nomor 7 deh. Nomor 7 coba Ananda Tiara dibaca. Melalui kegiatan window shopping, peserta didik dapat mengembangkan hasil diskusi kelompok tentang pengamatan penyebab membesarnya gejala listrik statis dalam tubuh pada kehidupan sehari-hari dengan percaya diri. Nah, nanti kita ada kegiatan window shopping ya. Nah, di sini nanti Ananda kembangkan itu pengamatan Ananda nanti, masih diskusinya dikembangkan. Jadi ada 7 tujuan kita pembelajarannya hari ini.
Adapun teknik penilaian yang akan dilakukan, yang pertama adalah penilaian sikap sosial, kemudian sikap spiritual, pengetahuan seperti biasa itu tes tertulis melalui Google Form. Keterampilannya yang ibu nilai nanti proses pengamatan. Metode pembelajaran kita hari ini yang pertama tanya jawab, diskusi, kemudian window shopping. Sekarang buka handphonenya nak, kita akan melaksanakan pretest. Link yang di WA tadi dibuka. Ibu kasih waktu 3 menit. Ya, dari hasil pretest banyak yang rendah nilainya. Diharapkan nanti ada peningkatan. Ya, paham? Nah, kita masuk ke kegiatan inti ya. Nih, Ibu akan memberikan sebuah video. Perhatikan baik-baik videonya. Pernahkah Anda merasa tersetrum ketika bersentuhan dengan kulit orang lain? Merasakan kesetrum saat bersentuhan dengan orang lain bukanlah sebuah kelainan, melainkan sebuah fenomena normal yang sangat sering terjadi. Meski dalam skala kecil, sebagian besar dari kita pastilah pernah mengalami setruman listrik ini. Saat tersetrum, kadang kita merasakan seperti ditusuk jarum atau bahkan terdengar suara percikan. Karena skalanya kecil, hal ini tidaklah berbahaya. Namun dalam sedikit kasus, ada peristiwa yang cukup ekstrim, seperti yang terjadi pada seorang pria Australia bernama Frank Lower. Saat itu, pria Australia ini hendak melakukan wawancara kerja di sebuah kantor. Ketika ia memasuki gedung, karpet yang diinjaknya langsung terbakar. Ternyata penyebab kebakaran tersebut adalah pakaian yang dikenakan oleh Frank. Saat itu ia mengenakan jaket yang terbuat dari bahan nilon sintetis dan kemeja wol. Pakaian ini diyakini telah menyebabkan Frank menumpuk listrik statis dalam tubuhnya. Dan ketika ia berjalan di atas karpet, listrik tersebut terlepas dari tubuhnya dan menyulut api pada karpet. Saat petugas melakukan penyelidikan, mereka menemukan bahwa aliran listrik yang ada di tubuh Frank mencapai 40.000 volt. Sampai di situ. Dari video tadi ada yang ingin menanggapi atau yang ingin membuat rumusan masalahnya? Saya Ya, Bu, ada salah? bagaimana proses listrik yang terjadi pada tubuh kita? Silakan ditulis ke depan yang ada salah. Tepuk tangan kalau ada salah. Kita bisa merumuskan masalah ya. Siapa lagi yang ingin membuat rumusan masalah dari video kita tadi? Saya Bu, Ya, apa itu? apa yang menyebabkan listrik dalam tubuh bisa menimbulkan bahaya? Apa yang menyebabkan listrik dalam tubuh bisa menimbulkan bahaya? Tadi kan ada yang bahaya ya, bisa menimbulkan kebakaran ya. Nah, boleh? Silakan dituliskan. Tangan untuk Amanda Sinta. Dan merumuskan masalah. Nah, jadi itu adalah rumusan masalah yang kita dapatkan pada hari ini dan akan kita selidiki pada hari ini juga ya. Nah, sekarang Ibu akan bagi kelompok dulu. Kelompok seperti biasa berdasarkan warna favorit yang Ananda favoritkan dari warna yang Ibu sediakan. Silakan kelompok krim. Di sini kelompok pink. Silakan kelompok biru. Ini kelompok biru. Silakan. Silakan perwakilan kelompok untuk mengambil LKPD dan bahasa. Nah, sekarang silakan dibuka LKPD-nya. Ibu akan menerangkan garis besar dari kegiatan kita pada hari ini. Pertama kali tulis nama kelompoknya. Ada tempat tulis nama kelompok? Ada. Yang kedua, jangan lupa untuk membaca petunjuk belajar. Ada ya? Apa sih kegiatan kita hari ini? Lihat yang pertama, kegiatan pertama. Sama, boleh lihat di LKPD-nya, boleh lihat di slide, boleh. Kegiatan pertama adalah merumuskan masalah.
bahas tadi tinggal ditulis. Perhatikan kegiatan 2 bisa Ananda dapatkan dari berliterasi atau membaca bahan ajar yang ada di meja Ananda. Bahan ajarnya kayak gini. Ada kan tadi Kak? Ada Bu. Jadi kegiatan kedua bisa diselesaikan dengan membaca bahan ajar. Kemudian kegiatan ketiga, bagaimana cara menyelesaikannya? Yaitu harus menonton video. Videonya di mana Bu? Harus akses browsing melalui link yang telah disematkan di LKPD. Di situ ada link singkat, nanti buka, ada laptop ya di depan Anda semuanya, buka laptopnya. Nah, jadi seperti apa caranya supaya efektif pembahasan kita dan penyelidikan kita? Pertama, bentuk dulu ketua, ya. Setelah dibentuk ketua, bagi-bagi tugas. Siapa yang menulis akan mengerjakan kegiatan 1? Siapa yang membaca bahan ajar untuk mengerjakan kegiatan 2? Siapa yang mengakses link untuk menonton video? Nah, silakan dibagi mulai dari sekarang, tapi supaya jangan bingung kita buat per kegiatan aja. Untuk kegiatan 1, Ibu kasih waktu 5 menit dari sekarang untuk menyelesaikan. Baru kita beranjak ke kegiatan 2. Silakan kerja dari sekarang. Pahami betul-betul kegiatan 1 apa yang diminta. Ya, kegiatan 2 boleh kalau udah selesai nanti Ibu kasih ingatan. Masih ada untuk mengerjakan kegiatan 1 kalau udah tepat selesai nanti kegiatan. Kelompok kira udah selesai kegiatan 1, yang lain udah ditulis? Nah, lanjut kegiatan 2. Kegiatan 2 membaca bahan ajar. Ibu kasih waktu 10 menit dari sekarang. Dipahami. Semuanya harus paham apa yang dikerjakan ya. Jika ada kendala, tanyakan dengan ibu. Ya. Kegiatan 2 yang Kegiatan 2 yang nomor 2 ya. Coba buka LKPD-nya. Kegiatan 2 ini maksudnya ya. Ini kan pertanyaan di bawah ini dapat diselesaikan dengan membaca dan memahami materi yang terdapat pada bahan ajar. Mana bahan ajar? Ini kan bahan ajar. Kemudian 1A di bawah ini adalah gambar bentuk sel saraf atau neuron tubuh. Yang mana? 1A gitu ya. Ini adalah sel saraf atau neuron tubuh. Kemudian identifikasi bagian-bagian sel saraf berikut dengan menuliskannya langsung pada setiap label yang telah diberikan pada gambar. Ini ada label nih. Apa isinya gitu maksudnya? Nah, sesuaikan dengan yang ada di LKPD. Nah, LKPD ini beda tampilannya kan? Nah, coba analisa, perhatikan, sesuaikan, teliti. Ini apa nih ya? Ini tahu dulu ini apa? Tengok di sini. Dia cocok. Yang cocok berarti yang mana di sini. Jadi membandingkan antara yang LKPD sama bahan ajar, gambarnya nggak sama persis. Dianalisa dulu. Nah nih, ini. Nah dendrit. Kalau di sini dendrit di mana? Nah ini tulis langsung, ya kan? Bisa langsung di sini coba. Kemudian ini lagi. Ini maksudnya ini ya seluruhnya ini. Apa nih? Ini mana yang disebut badan sel? Nih, ya kan? Waktunya tinggal 5 menit lagi untuk kegiatan 2. Baiklah, kita masuk kegiatan 3 ya. Kegiatan 3 Ibu kasih waktu 15 menit dari sekarang. Silakan akses videonya di laptop. Ini pakai apa? Ya, sambil ditulis. Ya. Perbedaan antara bagian yang berpolarisasi polarisasi dan depolarisasi akan menggunakan arus listrik. Dengan pengaturan polarisasi akan menggunakan arus listrik.
sambil jalan memperhatikan video, mungkin ada sedikit lagi gitu yang belum sempurna jawabannya. Silakan perwakilan kelompok ambil karton, ambil lemnya, ambil gunting untuk menempelkan bagi yang sudah menempelkan. Silakan ke tempel ke dinding yang terdekat ya. Siapa yang jadi pengunjung? Jadi pengunjung siapa? Nanti boleh bisa, boleh bisa. Tapi kalau bisa bisa. Siapa jadi pengunjung nanti? Boleh? Menjadi pengunjung siapa? Pegang ini yang mau berbicara secara lisan. Silakan duduk dulu ya. Yang sudah ditetapkan siapa yang mempresentasikan atau yang memegang teko sudah? Sudah. Jadi pengunjung udah juga? Sudah. Dan kalau ada siklus 2 sudah ditentukan nanti kemana? Sudah. Udah ya. Misalnya pertama kamu ke kelompok pink, kedua nanti ke kelompok biru, gitu ya. Nah, kemudian nanti kertas ketik not gunakan untuk yang bagi pengunjung mau menanggapi secara tulisan, tapi kalau bisa ibu sarankan secara lisan ya, karena kan dekat tinggal mengomentari saja. Silakan. Betul sekarang buka waktu ini. Kerja kelompok kami dimulai dari kegiatan 1 yaitu rumusan masalahnya. Di sini di kelompok saya tertulis rumusan masalahnya itu bagaimana proses kelistrikan dalam tubuh terjadi. Yang kegiatan 2 ini jawabannya nukleus, badan sel, modus, silosis, dendrit, dan aksara. Untuk yang ini yang transmitter ya bisa dibaca ya. Dari situ apakah ada yang ingin ditanyakan atau yang ingin ditambahkan? Ini maju kayak apa? Masuk. Kali itu kami ada sedikit kesalahan. Ini apa? Maka ingin bertanya secara lisan boleh. Suaranya dikeluarkan ya, biar temennya dengar. Jangan bisik-bisik. Ya Bu. Silakan diskusikan. Silakan kita sepertinya Ibu lihat sudah ada yang berkomentar ya. Kemudian kita masuk putaran yang kedua. Silakan pengunjungnya bertukar. Silakan. Ya, mulai dari sekarang. Bertukar. Ayo bertukar. Apa yang menyebabkan kesetaraan tubuh kita? Itu rumusan masalah. Terus kegiatan 2 mana kegiatan 2?
Pertanyaan yang ada di sini itu apa bisa terjawab? Ada suatu? Yang ini rumus masalahnya ya benar, memang rumus masalahnya tahu. Yang untuk yang ini apakah benar selubung mainin yang ada di situ? Menurut saya itu benar, memang adanya tahu. Dari kegiatan dua perempuan mungkin ada sedikit kesalahan ini. Kegiatan tiga cukup bagus. Baiklah, silakan kembali ke kelompok masing-masing. Silakan. Masih semangat untuk belajar? Berdiri dulu, berdiri. Ayo, ayo. Seperti ulang, kita tepuk PPK lagi, sekali lagi. Masih apa ya? Masih. 1, 2, 3, tepuk PPK. Rebelius, nasionalis, mandiri, gotong royong, Integritas. Baiklah, tadi ada semuanya sudah selesai melaksanakan diskusi ya di kelompoknya masing-masing dengan cara bertunjuk. Sekarang Ibu ingin bertanya nih, apakah ada yang kendala? Ini Ibu lihat ada tempelan warna pink-pink, itu tentu ada pertanyaan dan tanggapan dari ya. Sekarang apakah tadi ada yang tidak terselesaikan di kelompoknya tadi masing-masing? Tidak ada yang terselesaikan semua ya. Tadi ada 4 pertanyaan, sempat itu tadi bertanya apakah bisa dijawab atau ada kendala, sudah selesai katanya di kelompok. Apakah di ujung sana itu ada 3 pertanyaan, nampaknya tuh tiga kertas stick note ya. Apakah bisa diselesaikan dari itu? Bisa ya. Kemudian di depan ini ada 3 juga yang menanggapi ya. Ada yang menanggapi. Oh iya, jawabannya sudah sempurna sama dengan kelompok kami gitu ya. Berarti tidak ada masalah. Nah, kalau seperti itu, kita tinjau lagi kegiatan 1. Nah, kegiatan 1 tadi merumuskan masalah. Sudah tahu dari semuanya ya? Kegiatan 2 mengidentifikasi bagian sel, betul? Nah, sekarang perhatikan nih bagian sel. Perhatikan bagian sel yang A. Yang A itu ingat gambar ini tidak berurutan ya. Yang A itu di sini kalau Ibu dekati. Ini yang A di sini sinapsis atau neurotransmitter. Artinya di dalam sinapsis itu ada neurotransmitter seperti molekul yang nanti akan menghantarkan rangsang. Nah, kemudian bagian yang lain ada nukleus, ya, ada nukleus. Kemudian ada badan sel, ada nodus Ranvier, ada dendrit akson, kemudian selubung mielin. Dari identifikasi bagian sel, mana yang meragukan? Ada yang meragukan nggak? Nggak jelas semua? Jelas ya. Ini kalau selubung mielin itu yang menyelubungi. Ibarat kalau kabel selaputnya itu, ya. Kemudian lagi bagaimana sih prosesnya? Nah, prosesnya itu coba perhatikan di slide ini. Jadi proses kelistrikan dalam tubuh kita ini akan terjadi apabila ada rangsang dari luar. Coba nih, iku kita nih, ya. Coba diginikan semua. Ya, diginikan semua. Coba sedikit aja benturkan ke sudut meja ini. Sekarang itu kan rangsangan yang kita berikan nih, mengumpul. Atau kita tidak sengaja ini dijedot ke benda keras gitu ya. Dijedot atau terbentur ke benda yang keras. Kita tadi merasakan katanya sakit seperti itu. Itu namanya rangsangan dari luar. Rangsangan dari luar ini akan menyebabkan neurotransmitter. Gimana letaknya itu? Neurotransmitter dilepas menuju sel berikutnya. Sel berikutnya itu yang mana? Di sini. Ini sel pertama, ya. Ujungnya kan ada neurotransmitter di sini. Masuk setelah ada rangsangan, kita berikan seperti pukulan, ini langsung mengalir ke sini. Nah, neurotransmitter tadi itu menyebabkan nih Na+, di sini ada Na+. Na+ masuk ke dalam sel melalui membran sel. Membran sel itu yang membatasi antara di dalam sama di luar. Nah, kemudian
Ya betul. Ya betul. Kemudian nyurut selanjutnya, kemudian dilepas lagi ke sel-saraf berikutnya. Di dalam tubuh kita ini banyak sel-sarafnya. Bagaimana proses mekanisme penghantaran impuls? Tadi kan ada istilah polarisasi, depolarisasi, apa lagi? Refraktori, hiperpolarisasi. Polarisasi itu maksudnya Na plusnya itu, yang plus itu Na plus berada di luar. Kemudian yang di dalam adalah Cr- dengan K plus. Posisi ini sel sedang dalam keadaan normal. Ulangi lagi. Nah, kalau sudah seperti ini, Na plus masuk. Na plusnya yang warna hijau, Na plusnya masuk ke dalam, itu artinya ada rangsangan. Ini disebut dengan depolarisasi. Nah, ini K plusnya mau keluar. Pas Na plusnya ke dalam, K plusnya mau keluar. Saat ingin keluar, maka di situ disebut ada fase hiperpolarisasi. Pada bagian dari bungkus oleh seluruh maling, perempatan impuls berlangsung dengan proses polarisasi, depolarisasi yang merambat melalui membran. Jika kursor disentuhkan pada salah satu sisi, maka akan terjadi proses pertukaran ion positif ke dalam dan ion negatif keluar, lalu kembali lagi ke posisi semula dan disusul oleh ion di sebelahnya sampai ke ujung. Setelah impuls terhantar, bagian yang mengalami depolarisasi akan mengalami fase istirahat Nah, katanya ada fase istirahat. Fase istirahat itu artinya ion Na plus kembali lagi keluar. Berarti posisi di situ sudah sama posisinya saat polarisasi. Tetapi kenapa tidak polarisasi? Karena sudah diberi rangsang atau dilewati impuls, maka di situ disebutlah fasenya refraktori. Baiklah, kita akan melaksanakan kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Adapun kesimpulannya, sebelum kita buat sama-sama, silakan tuliskan dulu kesimpulannya di kertas origami yang diberikan. Silakan dikasih waktu 1 menit untuk menulis kesimpulan. Baiklah, siapa yang ingin membacakan kesimpulannya secara lisan, silakan berdiri. Saya dulu ya. Bagian-bagian sel 1 dendrit, 2 badan sel, 3 nukleus. Ya, tepuk tangan untuk Ananda Salia. Kesimpulan yang kedua ada lagi? Benar ya? Ya, Siti Fatimah. Akson, nodus, seluncuran, dan sinapsis. Ya, masih bagian-bagian sel ya? Ya, sudah benar. Ya, tepuk tangan untuk Ananda Siti Fatimah. Lanjut, siapa lagi yang ingin memberikan kesimpulan? Ya. Proses kelistrikan dalam tubuh itu yang pertama adanya rangsangan dari luar, yang kedua bagian sel saraf lebih tepatnya neurotransmitter dilepas dari sel saraf sebelumnya menuju sel saraf berikutnya. Yang ketiga yaitu mengakibatkan masuknya ion nafas ke dalam sel melalui membran sel, sehingga terjadi aliran rangsangan di dalam sel menuju ujung sel saraf. Yang terakhir yaitu neurotransmitter dilepas kembali menuju sel saraf lainnya. Oke, sudah jelas ya bagaimana proses kelistrikan. Silakan tepuk tangan untuk Ananda Pratri. Siapa yang ingin menentukan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi besarnya gaya listrik yang ada di dalam tubuh kita? Pakaian, apa lagi? Siapa yang bisa menyambung? Ya. Jenis bahan pakaian, jenis bahan sepatu, cara berjalan, kelembapan udara, dan kondisi kulit. Ya, betul. Tepuk tangan untuk Ananda Tiara. Nah, jadi kita akan melakukan refleksi. Tadi kesimpulan ya. Kesimpulan. Refleksi lagi. Itu adalah pesan Ananda yang rasakan selama pembelajaran tadi. Mulai dari awal sampai sekarang, apa yang Anda rasakan tentang pembelajaran kita hari ini? Ya, silakan diisi, Ibu kasih satu-satu. Nanti sebelum ditempel, siapa yang ingin mengucapkan secara lisan, boleh? Sambil ada yang nulis, boleh yang mau mengungkapkan secara lisan? Ya, Rara. Saya jadi tahu bahwa dalam manusia ada Oh, Anda Rara jadi tahu bagaimana di dalam tubuh manusia itu ada listrik. Ada lagi? saya Bu, Ya, misalnya. saya tertarik dengan video di awal tadi. Saya jadi tahu bahwa pernah ada kejadian kebakaran akibat muatan listrik dalam tubuh. Oh,
Jadi tertarik di video pertama, ternyata gara-gara muatan listrik yang perlu di dalam tubuh itu bisa menyebabkan kebakaran. Memang ini sangat langka kejadiannya ya, tapi ada. Jadi baiklah, itu refleksi kita hari ini yang diungkapkan secara lisan. Kemudian yang secara tertulis silakan ditempel. Ayo, tempel berapa? Terima kasih sudah memberikan refleksi sebanyak ini untuk ibu ya pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita menutup kita harus fokus dulu. Silakan buka handphonenya lagi. Link yang tadi diklik kembali ibu mau melihat seperti apa peningkatan pembelajarannya setelah tadi mengetahui soal, sudah belajar. Ya kan? Ya, sudah mulai banyak ini. Waktunya masih ada ya. Sudah mulai kelihatan. Udah siap? Ya, Bu. Nah ya, ibu tutup. Di sini poinnya. Ibu tutup. Di sini kita lihat tertinggi terlihat situ ya. Coba, siapa? Iya, Salwa Sabera. Silakan ada Salwa ya. Dikasih tangan dulu. Ibu hanya bisa kasih alat tulis ya. Pena sama penggaris. Silakan ada Salwa maju. Silakan tangan kalau ada Salwa. Kasih atas keseriusannya dalam menjawab soal. Kemudian materi kita minggu yang akan datang ada satu lagi materi pada bab ini yaitu kelistrikan pada hewan kan? Dan penerapan dalam teknologi ya. Jadi silakan dibaca-baca biar ingat materinya. Kemudian jangan lupa untuk terus menjaga protokol kesehatan. Meskipun sudah kita tetap buka pembelajarannya, kita harus tetap melaksanakan protokol kesehatan. Silakan Ananda, Sulastri, pimpin doa kita tutup pembelajaran. Baiklah, sebelum mengakhiri pelajaran kita hari ini, yang sebaiknya kita berdoa untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin. Terima kasih kepada Ananda Salwa. Demikian pembelajaran hari ini. Kurang ibu minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.